Langkahku terhenti di depan sebuah pintu kamar yang sedikit terbuka, dan aku bisa mendengar suara Kirana, calon istriku. Suara yang kukenal dengan baik sedang bicara dengan pria lain melalui telepon tapi dengan nada yang tidak pernah kudengar. Ada nada panik, nada putus asa, dan juga nada penyesalan. Apa yang sebenarnya dia bicarakan dengan selingkuhannya? Sebelum melanjutkan ceritanya, silakan ketik hadir dari mana kamu menonton video ini. Dan jika berkenan, bantu klik tombol like serta subscribe video ini. Terima kasih, mari kita mulai. Ada semerbak wangi melati dan mawar putih yang memenuhi seluruh aula. Wangi itu seharusnya menjadi aroma terindah di hari ini. Hari di mana seluruh impian dan harapan masa depan yang kutata rapi akan terwujud. Di atas karpet merah yang terbentang, lurus, para tamu tersenyum dan bertepuk tangan meriah. Mereka adalah wajah-wajah yang kukenal, kerabat dekat, teman-teman lama, dan para kolega yang tak tahu apa-apa tentang sandiwara yang kuperankan selama ini. Namun, di balik semua kebahagiaan yang dipamerkan di permukaan ini, ada sebuah kegelisahan yang merayap dingin di dalam dadaku. Sebuah firasat yang begitu samar namun begitu mengganggu. Seolah-olah alam semesta sedang berbisik kepadaku bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aku, Arka, berdiri tegak di ujung karpet, mengenakan setelan jas hitam yang kupesan khusus. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena kegugupan yang manis dari seorang calon pengantin, melainkan karena perpaduan antara kebahagiaan yang membuncah dan kerinduan yang membingungkan. Aku menatap bangku-bangku kosong di barisan depan, tempat di mana calon istriku, Kirana, seharusnya duduk bersama keluarganya. Namun, ia tak ada. Aku menoleh ke kiri dan kanan, mencari sosoknya di antara kerumunan. Ada bisik-bisik yang mulai terdengar, pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan di mata para tamu, dan aku bisa merasakan pipiku memanas karena malu. Seharusnya saat ini kami sudah mengikat janji suci di hadapan semua orang. Arka, kau yakin? Tidak apa-apa, Pak apa? Mas Roni, kakakku, mendekatiku. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Mungkin Kirana hanya gugup. Tunggu sebentar saja, aku akan menyusulnya. Aku mengangguk, mencoba tersenyum, tetapi bibirku terasa kaku. Tidak mas, aku akan menyusulnya sendiri. Aku ingin memastikan dia baik-baik saja. Aku berbalik, melangkah keluar dari aula yang penuh gemerlap. Suara musik orkestra yang tadinya mengalun merdu, kini terasa seperti sebuah ejekan. Setiap langkahku menjauh dari keramaian, kegelisahan di dalam diriku semakin menjadi-jadi. Aku menyusuri koridor, hotel yang sepi, pandanganku menyapu setiap pintu. Aku teringat bagaimana kami pertama kali bertemu di SMA Kirana. Seorang gadis yang begitu ceria, yang tidak peduli dengan penampilanku yang sederhana. Dia selalu berkata bahwa ia mencintaiku apa adanya, dan itu adalah sesuatu yang kucintai darinya. Aku teringat bagaimana ia selalu menemaniku saat aku harus bekerja serabutan, bagaimana ia selalu memberiku semangat saat aku hampir menyerah. Dia adalah alasanku untuk berjuang. Namun, beberapa hari terakhir ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada keraguan di matanya, ada kegelisahan yang tak dapat dia sembunyikan. Aku mencoba bertanya, tetapi dia selalu mengelak. Dia selalu berkata bahwa dia hanya gugup, bahwa dia hanya terlalu lelah. Aku mempercayainya. Aku selalu mempercayainya. Tapi sekarang, di koridor yang sepi ini, aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kegugupan. Langkahku terhenti di depan sebuah pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya lampu yang rimeng-rimeng menembus celah itu, dan aku bisa mendengar suara Kirana. Suara yang kukenal dengan baik, tapi dengan nada yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Ada nada panik, nada putus asa, dan juga nada kekesalan. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Ini salah. Jantungku berdegup kencang. Aku mendekat. Perlahan sioliola aku sedang melangkah ke dalam sebuah perangkap. Aku mengintip dari celah pintu yang terbuka. Di dalam, aku melihat Kirana berdiri dengan membelakangiku. Gaun pengantinnya yang indah berkibar. Ia sedang memegang ponselnya. Suaranya berbisik-bisik, tetapi aku bisa mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Raihan, kau harus mengerti. Aku tidak bisa hidup miskin selamanya. Aku butuh kepastian, butuh hidup yang layak. Aku butuh uang. Duniaku berhenti berputar. Kata-kata itu, hidup miskin selamanya, menghantamku telak seperti godam raksasa. Miskin, bukankah selama ini dia selalu bilang dia tak peduli tentang uang? Semua janji, semua kata-kata manis yang dia ucapkan, sekarang terasa hampa. Aku mengepalkan tanganku, mencoba menahan amarah yang meletup-letup. Aku merasakan darahku mendidih, dan mataku berkoko-koko. Tentu saja kita tidak akan gagal, sayang. Aku sudah siapkan segalanya. Pesawat pribadi sudah menunggu kita. Begitu kau keluar dari sini, kita langsung ke bandara. Lupakan pria miskin itu, Arka.
Kan namanya, kau pantas mendapatkan yang lebih baik dariku. Uang bukan masalah bagiku, jawab pria di seberang telepon dengan nada angkuh. Aku tersandar di dinding. Kakiku terasa lemas. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusak-nusak di dalam dadaku. Air mataku menetes, bukan karena kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang tak tertahankan. Arka yang selama ini berjuang untuknya, Arka yang rela menahan lapar agar bisa membelikannya gaun yang dia inginkan. Arka yang bekerja siang malam demi masa depan mereka, sekarang dianggap sebagai pria miskin dan kere. Kirana melihat ke arah pintu, seolah-olah ia bisa merasakan kehadiranku. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Dengan tergesa-gesa ia mematikan telepon, berusaha menyembunyikan kekacauan yang baru saja terjadi. Arka, kamu, kenapa di sini? Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Mataku hanya menatap tajam ke arahnya. Tatapanku penuh dengan kekecewaan dan pertanyaan yang tak terucap. Dia tahu aku telah mendengar semuanya. Senyum manisnya di pelaminan tadi, kebahagiaan palsu yang dia perlihatkan, semua itu hanyalah topeng. Sebuah topeng yang sekarang hancur di depan mataku. Hancur berkeping-keping, seperti janji yang ia ingkari. Ia mencoba melangkah mendekatiku, tetapi aku mengangkat tanganku, memberinya isyarat untuk berhenti. Jangan, Kirana, bisikku. Jangan sentuh aku. Kamu sudah cukup menyakitiku. Aku berbalik, melangkah pergi. Meninggalkannya di kamar itu, sendirian dengan penyesalannya. Meninggalkan gaun pengantin yang kupesan untuknya, cincin yang kupilih dengan hati-hati, dan semua impian yang telah kubangun untuknya. Aku berjalan kembali ke aula utama, di mana para tamu masih menunggu, masih tertawa, dan masih tidak tahu bahwa di balik tirai pernikahan yang indah, ada sebuah hati yang telah hancur berkeping-keping. Aku melangkah kembali ke dalam kamar, ke tempat di mana duniaku baru saja hancur berkeping-keping. Udara di dalam ruangan terasa berat, penuh dengan bau kebohongan dan pengkhianatan. Pintu tertutup dengan suara pelan di belakangku, memutus koneksi dengan suara riuh rendah, pesta pernikahan yang masih berlanjut di luar. Itu adalah suara tawa, kebahagiaan, dan janji-janji yang baru saja dilanggar. Namun, di dalam ruangan ini, yang ada hanyalah keheningan yang mematikan dan dua orang yang tidak lagi saling mengenal. Aku berdiri di ambang pintu, sementara Kirana berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat pasi, air matanya mengalir tanpa henti. Tetapi aku tahu, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tidak menangisi aku, melainkan ia menangisi rencananya yang gagal. Kenapa, Kirana? Suaraku serak dan parau, seperti ribuan pecahan kaca yang menggores tenggorokanku. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kirana mengangkat kepalanya, matanya yang sembab menatapku. Alih-alih menjawab, dia justru tertawa hampa. Tawa yang penuh dengan kepahitan dan keputusasaan. Tawa itu membuat amarahku meledak. Aku melangkah mendekatinya. Langkahku terasa berat seperti sepasang sepatu yang diisi timah. Jawab aku, teriakku. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Semua janji yang kamu ucapkan, semua mimpi yang kita bangun bersama, apakah itu semua tidak ada artinya bagimu? Kirana berhenti tertawa. Matanya dipenuhi dengan keangkuhan yang tak pernah kukenal sebelumnya. Janji, mimpi, Arka, kamu pikir aku akan menghabiskan sisa hidupku dengan pria yang tidak punya masa depan? Aku butuh kepastian. Aku butuh kemewahan. Bukan janji-janji kosong. Kosong. Apakah kamu pikir aku tidak berjuang untukmu? Aku bekerja siang dan malam. Aku bahkan rela tidak makan agar bisa membelikanmu gaun ini. Aku menunjuk gaun pengantinnya yang indah. Gaun ini hanya hiasan. Kamu pikir aku tidak malu setiap kali kamu menjemputku dengan mobil tua? Kamu pikir aku tidak malu setiap kali kita harus makan di warung pinggir jalan? Kamu bilang kita akan bahagia, tapi kapan? Sampai kapan aku harus menunggu? Suaranya meninggi, dipenuhi dengan amarah yang membara. Kata-katanya seperti pedang tajam yang menusuk jantungku. Semua kenangan manis yang kupelihara dalam hatiku kini terasa hambar dan tidak berarti. Aku tidak pernah berpikir bahwa wanita yang kucintai, yang kupercaya, yang kuberikan segalanya, bisa menjadi begitu kejam. Aku menatapnya. Mataku dipenuhi dengan rasa sakit dan kekecewaan. Aku melihat bukan lagi wanita yang kucintai, tetapi seorang wanita yang dibutakan oleh keserakahan. Di tengah-tengah kekacauan ini, pintu terbuka. Di ambang pintu, berdiri Karina, kakak perempuannya. Wajahnya pucat, air matanya membasahi pipi. Ia tidak memakai gaun pengantin, hanya gaun pesta sederhana berwarna krem. Matanya memancarkan rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Arka, aku. Jangan sok pahlawan, Karina. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu, potong Kirana dengan kasar. Pergi dari sini. Karina menggeleng.
tidak peduli dengan omongan adiknya. Ia hanya menatapku, matanya penuh dengan simpati. Di matanya, aku melihat kejujuran, kehangatan, dan kesedihan yang tulus. Bukan keangkuhan seperti Kirana. Ia seolah-olah adalah cerminan dari hati yang telah hancur. Arka, aku minta maaf, bisiknya, suaranya parau. Aku tidak tahu Kirana bisa sejahat ini. Aku malu. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya menatapnya, dan di dalam matanya, aku melihat refleksi dari penderitaan yang kurasakan. Di tengah-tengah kehancuran ini, sebuah ide gila, sebuah ide yang sangat absurd, tiba-tiba muncul di benakku. Sebuah ide yang lahir dari rasa sakit, kemarahan, dan keinginan untuk membalas dendam yang membara. Aku tidak ingin dipermalukan. Aku ingin menunjukkan pada Kirana bahwa aku bisa bahagia. Bahkan tanpa dia, aku menatap Kirana, lalu beralih ke Karina. Mataku yang tadinya dipenuhi dengan amarah, kini dipenuhi dengan tekad yang membara. Aku melangkah mendekati Karina. Setiap langkahku terasa seperti sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa aku tidak akan menyerah. Bahwa aku tidak akan membiarkan Kirana menang. Karina, suaraku terdengar tegas dan mantap. Tidak ada lagi jejak kesedihan di dalamnya. Waya Arka. Tepat di hari ini di tempat ini, dengan para tamu yang sudah datang, aku tidak mau ada yang dipermalukan. Pernikahan ini harus tetap terjadi. Aku berhenti sejenak, menelan ludah. Kalau begitu, menikahlah denganku Karina. Kirana terbelalak, wajahnya menunjukkan kebingungan dan kemarahan. Sementara Karina, dia tampak syok, matanya melebar, air mata yang membasahi pipinya seolah membeku. Ide itu begitu gila, begitu tidak masuk akal, tetapi entah mengapa, aku merasa itu adalah satu-satunya jalan keluar yang logis. Aku akan mempermalukan Kirana dengan cara yang paling menyakitkan, dan pada saat yang sama, aku akan menyelamatkan kehormatan keluarganya. Aku akan menunjukkan kepadanya bahwa ia tidak bisa seenaknya menghancurkan hidupku. Arka, apa yang kamu bicarakan? Kamu gila? Kirana berteriak. Suaranya dipenuhi dengan kepanikan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku yang seharusnya menjadi istrimu. Aku tidak peduli. Aku hanya menatap Karina, menunggunya menjawab. Karina tidak membalas tatapanku. Pandangannya kosong. Air matanya terus mengalir. Keputusan ini, aku tahu, akan mengubah hidup kami berdua selamanya. Dan di dalam tatapanku, aku ingin dia tahu bahwa aku tidak main-main. Keheningan yang mencekam, menggantung di antara kami, membeku di udara, terasa jauh lebih berat dari semua kebisingan yang ada. Kata-kataku, menikahlah denganku Karina, seolah-olah adalah sebuah sihir yang menghipnotis seluruh ruangan. Ayah dan ibu Kirana, yang baru saja masuk dan mendengar permintaanku, mematung di ambang pintu. Mata ayah melotot, rahangnya mengeras, sementara wajah ibu menunjukkan perpaduan antara kebingungan, ketidakpercayaan, dan kesedihan yang tak terlukiskan. Mereka berdua, yang tadinya datang untuk menyelesaikan masalah kecil, kini dihadapkan pada sebuah pilihan gila yang tak terbayangkan. Arka, apa yang kamu katakan? Suara ayah terdengar tajam, dipenuhi amarah yang tertahan. Apakah kamu sudah gila? Kamu pikir pernikahan adalah sebuah permainan? Kamu pikir kamu bisa seenaknya menukar pengantin wanita? Ayah, dengarkan aku! Kirana, yang tadinya terdiam, kini berteriak histeris. Suaranya pecah karena frustrasi. Dia hanya ingin mempermalukan kita. Dia hanya pria miskin yang gila. Kata-kata Kirana bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Ayah menoleh ke arahnya. Matanya menyipit. Ia melihat kekacauan di wajah putrinya. Melihat air mata yang tidak tulus. Dan ia melihatku. Berdiri tegak. Dengan tatapan yang dingin dan penuh. Kyokin di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kecanggungan yang wajar. Maaf om, kataku. Suaraku mantap dan tenang. Sebuah kontras yang mencolok dengan histeria Kirana. Saya gila. Saya datang ke sini dengan niat baik. Saya datang untuk menikah dengan putri Anda. Tetapi Kirana, ia tidak hadir di sini dengan niat yang sama. Ia berniat untuk lari. Dan saya telah mendengar semuanya. Aku melirik Kirana. Dan matanya memancarkan ketakutan. Ia tahu, aku tidak berbohong. Ayah menatap putrinya. Lalu beralih ke Karina yang masih berdiri. Ia menghela napas panjang. Kekecewaan yang mendalam tercetak jelas di wajahnya. Ia adalah seorang pria terhormat yang tidak ingin mempermalukan keluarganya di hadapan ratusan tamu. Tapi, kenapa harus Karina? Ayah bertanya lagi. Suaranya kini lebih pelan, lebih lelah. Karena dia ada di sini, Om. Dan karena saya percaya padanya, saya tidak akan pernah membuat anak Om menderita. Saya janji, aku berbalik.
menatap Karina. Karina, aku tahu ini permintaan yang tidak masuk akal, tapi aku tidak ingin dipermalukan. Pernikahan ini harus tetap terjadi. Karina yang sedari tadi hanya diam, kini menundukkan kepalanya. Air matanya terus mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang pucat. Ia melihat Arka, pria yang ia tahu telah disakiti oleh adiknya sendiri. Ia melihat kehancuran di matanya, dan ia merasakan rasa bersalah yang tak terhingga. Ia tidak mencintai Arka, belum, tapi ia tahu bahwa apa yang terjadi adalah salah. Ayas tidak ingin melihat Arka terluka lebih jauh, dan ia tahu bahwa hanya dia yang bisa menghentikan semua kekacauan ini. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang sembab menatap ayahnya, lalu menatapku. Ada keberanian baru di matanya, keberanian yang lahir dari rasa kemanusiaan. Aku mau, bisiknya. Suaranya bergetar. Kata-kata itu adalah pernyataan yang paling berani yang pernah ia ucapkan. Ayah dan Ibu Kirana terkejut, namun mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus mereka ambil. Ayah mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia melangkah mendekatiku, dan ia meletakkan tangannya di bahuku. Jaga Karina, Arka, aku mempercayaimu. Mendengar itu, Kirana berteriak histeris. Ia mencoba menyerangku, tetapi ibunya menahannya. Kakak, kamu gila. Dia hanya pria miskin. Kamu akan menyesal. Aku tersenyum sinis. Kamu benar, Kirana. Aku pria miskin, tapi setidaknya aku tidak serakah. Akhirnya prosesi pernikahan dilanjutkan. Para tamu yang tadinya gelisah kini disuguhi pemandangan yang tak biasa. Calon pengantin wanita digantikan oleh kakak perempuannya. Semua orang berbisik, bertanya-tanya. Namun aku tidak peduli. Mataku hanya fokus pada Karina. Dia berjalan anggun di sampingku. Tangannya dingin, tetapi genggamannya erat. Ayesi menjadi jangkar yang menenangkanku di tengah badai. Ia memegang buket mawar putih don di mataku. Ia tampak jauh lebih indah dari Kirana. Gaun pengantin yang ia kenakan, yang tadinya disiapkan untuk Kirana, kini terlihat begitu cocok untuknya. Kami berdiri di depan para pendeta, dengan seluruh tamu yang menatap kami. Aku bisa merasakan tatapan Kirana yang membakar punggungku. Aku tahu dia masih berdiri di sudut ruangan, wajahnya merah padam, tangannya mengepal. Di matanya, aku melihat campuran rasa benci, penyesalan, dan juga kekalahan. Dia tidak tahu bahwa Arka, pria yang ia remehkan, sebenarnya memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari pria selingkuhannya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja melepaskan sebuah berlian demi sebuah batu kerikil, dan ia akan menyesalinya seumur hidup. Saat kami mengucapkan janji suci, aku menatap Karina. Saya, Arka, mengambil engkau Karina sebagai istri sah saya. Saya berjanji untuk mencintaimu, menghormatimu dan menjagamu, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Suara Karina bergetar saat ia mengucapkan janji yang sama, tetapi ada ketulusan di dalamnya yang membuat hatiku sedikit melunak. Ia adalah wanita yang berani. Wanita yang rela mengorbankan segalanya demi kehormatan keluarganya dan demi seorang pria yang baru ia kenal. Dan di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini adalah tentang sebuah awal yang baru, sebuah awal yang tidak terduga, tetapi aku yakin akan membawa kebahagiaan. Aku melihat ke arah Kirana, yang kini terdiam, air matanya kering, tatapannya kosong, dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Ia telah kalah, dan I tahu, it's prime. Suara rintik hujan malam itu seolah menjadi latar musik bagi suasana canggung yang menyelimuti kami berdua. Kamar hotel yang seharusnya menjadi saksi bisu malam pertama penuh cinta, kini terasa dingin dan asing. Kami duduk di ujung tempat tidur, yang berbeda, dibalut keheningan yang tebal. Aku menatap keluar jendela, memandang kerlap-kerlip lampu kota yang kabur oleh tetesan air hujan. Di sisi lain, Karina hanya menunduk. Jarinya memalin-melin ujung gaun pengantin yang tadinya indah, namun kini terasa seperti sebuah beban. Karina, suaraku memecah keheningan. Gaun itu, seharusnya gaun itu tidak menjadi beban untukmu. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang sembab menatapku. Bukan gaun ini, Arka, tapi ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menikah secepat ini. Apalagi dengan cara ini, aku menghela napas. Aku tahu, aku minta maaf. Aku tidak ingin kamu merasa seperti kamu adalah tawanan dalam pernikahan ini. Aku tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Aku tahu, jawabnya, suaranya parau. Tapi aku sudah mengambil keputusan, Arka. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan membiarkan ayah dan ibuku dipermalukan. Kata-katanya begitu tulus, begitu murni, dan itu membuat hatiku yang tadinya dingin,
kini sedikit menghangat. Aku merasakan sedikit penyesalan bahwa aku telah menyeret wanita yang tidak bersalah ini ke dalam kekacauan yang kubuat. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan kekaguman yang tak terlukiskan. Ia tidak mengeluh. Ia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia hanya menerima takdirnya dengan penuh ketenangan. "Karina," kataku, melangkah mendekatinya. "Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Sesuatu yang sangat penting, yang akan menjelaskan mengapa Kirana melakukan ini." "Apa?" tanyanya. Matanya dipenuhi dengan rasa penasaran. Aku duduk di depannya, menatap matanya dalam-dalam. "Alasan Kirana meninggalkanku adalah karena dia mengira aku miskin. Tapi itu tidak benar. Aku bukan pria yang kamu dan keluargamu kenal. Aku adalah pemilik Phoenix Corp." Mata Karina membulat sempurna. Ia tidak bisa berkata-kata. Phoenix... Corp. "Tapi itu salah satu perusahaan teknologi terbesar di negara ini." "Arka, kamu bercanda kan?" Aku menggeleng mataku. "Serius? Tidak, aku tidak bercanda. Selama ini, aku hanya menyamar. Aku sengaja hidup sederhana. Aku ingin tahu apakah Kirana mencintaiku apa adanya. Bukan karena uang. Aku ingin tahu apakah dia bisa menemaniku dari bawah. Tapi, ternyata, ya Tuhan," bisiknya. Tangannya menutup mulutnya. Jadi kamu adalah pemilik Phoenix Corp." Aku mengangguk. "Ya, aku memulai semuanya dari nol. Dari seorang teknisi komputer biasa yang bekerja serabutan. Aku bekerja siang dan malam, tidur di bawah meja, tidak makan selama berhari-hari, hanya untuk membangun perusahaan ini. Aku bahkan merahasiakan identitasku dari semua orang. Dan aku melakukannya. Aku melakukannya demi Kirana. Aku ingin memberinya kehidupan yang layak, kehidupan yang mewah. Tetapi aku ingin dia tahu bahwa aku bisa melakukannya dari nol." Karina mendengarkan dengan seksama. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun, kali ini, air mata itu adalah air mata haru dan kekaguman. "Arka, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu adalah pria yang luar biasa, Kirana. Dia bodoh. Dia melepaskan berlian demi batu kerikil." Aku tersenyum miris. Dia tidak tahu, dan aku tidak akan memberitahunya. Ini adalah karma yang harus dia terima. Karina memegang tanganku. Tangannya dingin, tetapi genggamannya hanggut. Aku tidak peduli dengan uangmu. Aku menikahimu. Bukan karena ini. Aku menikahimu karena apa, Karina? Karena aku melihat bagaimana ia menghancurkanmu. Aku tidak ingin kamu menderita. Aku hanya ingin membuat keadaan membaik. Jawabnya jujur. Aku tidak peduli tentang uangmu. Kata-kata Karina membuatku tertegun. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang bisa melihatku lebih dari sekadar uang atau kekuasaan. Selama ini, aku hanya berpikir tentang uang, balas dendam, dan kesuksesan. Tetapi di depan Karina, semua itu terasa tidak penting. Yang penting adalah ketulusan hatinya. Malam itu, kami berbicara selama berjam-jam. Kami berbagi cerita tentang masa lalu kami, tentang impian kami, dan tentang ketakutan kami. Aku menceritakan padanya bagaimana aku kehilangan orang tuaku, bagaimana aku harus berjuang dari bawah. Ia menceritakan padaku tentang masa kecilnya, bagaimana ia selalu menjadi sosok kakak yang melindungi Kirana. Kami menemukan bahwa kami memiliki banyak kesamaan. Dan di dalam hati, aku merasa bahwa ikatan ini, yang dimulai dengan cara yang paling kacau, mungkin akan menjadi ikatan yang paling tulus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa mencintainya, tetapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan pernah menyesal telah memilihnya. Karena di mata Karina, aku menemukan ketulusan yang sesungguhnya. Sebuah ketulusan yang tidak pernah kutemukan pada Kirana. Dan untuk itu, aku berterima kasih. Pagi pertama kami sebagai suami istri terasa aneh sekaligus menenangkan. Aku terbang dengan sinar matahari yang menembus tirai jendela, menyinari wajah Karina yang masih terlelap. Ia tampak begitu damai, begitu polos. Sebuah kontras yang mencolok dengan badai emosi yang kami lalui kemarin. Gaun pengantin yang ia kenakan tadi malam telah diganti dengan piyama sutra sederhana, yang membuat penampilannya terasa lebih lembut dan rapuh. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai Karina, kakak dari Kirana. Aku melihatnya sebagai istriku, dan aku menyadari bahwa entah bagaimana, aku mulai merasakan sebuah koneksi yang tidak pernah kurasakan dengan Kirana. Aku turun dari tempat tidur, meninggalkan Karina yang masih terlelap. Aku berjalan ke balkon, menghirup udara segar yang sejuk. Pikiran-pikiran tentang Kirana kembali muncul. Aku bertanya-tanya, apakah dia menyesal? Apakah dia tahu bahwa pria yang ia sebut miskin, kini adalah suamiku? Aku tersenyum sinis.
saja ia akan segera tahu. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan memastikan bahwa penyesalannya akan bertahan seumur hidup. Sore harinya, saat kami sedang menikmati makan siang yang tenang, berita tentang Arka dan Karina menyebar bagai api di padang rumput kering. Berita itu tidak hanya menyebar di media massa, tetapi juga di media sosial. Semua orang yang hadir di pernikahan, termasuk para pebisnis kenalanku yang selama ini tidak tahu hubunganku dengan Kirana, kini terkejut. Tentu saja, berita ini sampai ke telinga Kirana. Ia dan selingkuhannya, Raihan, berada di bandara, siap untuk kabur. Ketika Kirana menerima sebuah pesan teks dari salah seorang temannya. Pesan itu berisi tautan berita tentang Arka. "Apa-apaan ini?" Kirana berteriak, matanya melotot tak percaya. "Arka, dia adalah CEO Phoenix Corp." Raihan, yang tadinya tersenyum puas, kini memandang Kirana dengan curiga. "Kau bilang dia miskin? Kau membohongiku?" Aku tidak tahu. Selama ini dia hidup sangat sederhana. Dia selalu mengendarai mobil tua dan mengenakan pakaian biasa." "Raihan, itu tidak mungkin." Air mata Kirana mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa marah dan penyesalan yang membara. Ia telah melepaskan segalanya demi pria ini. Pria yang tidak sebanding dengan Arka. Di sisi lain, Arka dan Karina menjalani hidup yang sangat berbeda. Kami tinggal di sebuah penthouse mewah di tengah kota. Pemandangan kota yang gemerlap terlihat jelas dari jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Ini adalah kehidupan yang aku impikan untukku dan Kirana, tetapi kini, aku memilikinya bersama Karina. Karina yang dulu sederhana, kini tampak begitu anggun dan memesona dalam balutan gaun-gaun mahal. Namun kemewahan ini tidak mengubahnya. Ia tetap Karina yang baik hati dan sederhana. Ia tetap menjadi Karina yang peduli padaku, yang menanyakan kabarku setiap hari, dan yang selalu ada di sampingku. Suatu sore, aku sedang duduk di teras, menikmati teh hangat, ketika ponselku berdering, nomor tak dikenal. Aku tahu itu pasti Kirana. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk mengangkatnya. "Arka, ini aku, Kirana." Suaranya parau, terdengar putus asa. "Ada apa?" tanyaku dingin. "Arka, aku tahu kamu mendengarkan. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau kamu adalah CEO Phoenix. Aku menyesal. Bisakah kita bertemu? Aku akan jelaskan semuanya." Aku tidak bisa menahan tawa. "Menjelaskan apa, Kirana?" "Menjelaskan bagaimana kamu meninggalkanku demi uang. Sekarang kamu tahu aku lebih kaya dari pria itu. Kamu ingin kembali?" "Tidak, bukan begitu. Aku mencintaimu, Arka. Aku selalu mencintaimu." Kata-kata itu membuatku muak. Cinta? Cinta macam apa yang membuatmu menyebutku miskin dan meninggalkanku di hari pernikahan kita? Kamu tidak mencintaiku, Kirana. Kamu mencintai hartaku. Dan sekarang, hartaku adalah milik Karina. Aku menutup teleponnya. Nafasku memburu. Namun, di dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang terangkat. Beban itu, rasa sakit itu, perlahan mulai menghilang. Aku menoleh ke belakang, dan aku melihat Karina berdiri di ambang pintu, menatapku. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya tersenyum hangat, senyum yang begitu tulus. "Siapa yang menelepon?" tanyanya lembut. "Bukan siapa-siapa," jawabku, tersenyum kembali padanya. "Ayo, duduklah di sini, kita minum teh bersama." Karina mengangguk. Ia berjalan menghampiriku dan duduk di sampingku. Kehadirannya menenangkan. Aku tahu, ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan yang tidak didasari oleh kebohongan, tetapi oleh kejujuran, ketulusan dan cinta yang tulus. Kirana telah membuat pilihannya, dan dia kini harus hidup dengan penyesalannya. Dan di dalam hati, aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Penyesalan Kirana tidak berhenti pada panggilan telepon. Setelah usahanya gagal, ia mulai mengintensifkan. Seperti kali ini, bukan hanya pada Arka, tetapi juga pada Karina. Ia mengirimkan pesan-pesan ancaman, email berisi fitnah, dan bahkan mencoba menyebarkan deses-deses tidak benar tentang pernikahan Arka dan Karina di media sosial. "Lihat ini, Arka." Karina menunjukkan ponselnya. Layar itu menampilkan tangkapan layar dari sebuah akun gosip. Isinya adalah tuduhan bahwa pernikahan mereka adalah skandal, dan bahwa Arka dan Karina telah merencanakan ini semua sejak awal untuk mempermalukan Kirana. Arka mendengus. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Dia pikir, dengan cara ini, dia bisa membuat kita berpisah. Kenapa dia harus melakukan ini, Arka? Aku masih menganggapnya adikku. Meskipun dia telah menyakitiku, suara Karina terdengar sedih.
Dia bukan lagi adikmu yang dulu, Karina. Dia telah dibutakan oleh keserakahan. Dia melihat kita bahagia, dan dia tidak bisa menerimanya. Dia berpikir dengan cara menghancurkan kita. Dia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Karina menghela napas. Ia menatap Arka dengan penuh keyakinan. Aku tahu, tapi aku tidak takut. Aku percaya padamu, dan aku percaya pada kita. Kata-kata itu sangat berarti bagi Arka. Sejak malam pernikahan mereka yang kacau, kepercayaan telah menjadi fondasi hubungan mereka. Mereka berdua telah terluka, dan mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan saling mendukung. Arka, yang awalnya menikahi Karina sebagai bentuk balas dendam, kini menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada ketulusan wanita. Ia bukan lagi Arka yang dipenuhi amarah, tetapi Arka yang dipenuhi rasa cinta. Kita akan hadapi ini bersama. Janji Arka. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Arka mengambil langkah hukum. Ia menyewa pengacara terbaik untuk menghadapi Kirana dan tuduhan palsunya. Ia juga menghubungi media untuk memberikan klarifikasi. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya, dan ia mengungkapkan semua kebenaran tentang Kirana tanpa ragu. Dengan setiap langkah, ia tidak hanya melindungi dirinya dan Karina, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kebaikan akan selalu menang atas kebohongan dan keserakahan. Di tengah semua kekacauan ini, hubungan Arka dan Karina semakin erat. Mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan saling berbagi cerita. Mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, dan bahwa cinta di antara mereka tumbuh secara organik, tanpa paksaan. Di mata Arka, Karina adalah wanita yang sempurna. Dia adalah wanita yang mampu melihatnya apa adanya, dan mencintainya dengan tulus, tanpa peduli pada harta. Sementara itu, kehidupan Kirana semakin kacau. Raihan, yang mengetahui Arka jauh lebih kaya darinya, meninggalkannya. Ia tidak peduli pada Kirana. Ia hanya menginginkan uangnya. Kirana, yang kini hidup sebatang kara, terpuruk dalam kemiskinan dan penyesalan yang mendalam. Ia melihat Arka dan Karina diberita. Senyum mereka begitu tulus, kebahagiaan mereka begitu nyata, dan hatinya terasa sakit. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahannya, dan ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kirana, yang kini terpojok dan hidup dalam kemiskinan, tidak menyerah. Ia tahu bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari situasi ini adalah dengan kembali ke Arka. Ia percaya bahwa jika ia bisa membuat Arka merasa kasihan padanya, ia bisa mendapatkan kembali sebagian dari hidupnya yang hilang. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja bermain api dengan orang yang salah. Suatu malam, ia datang ke penthouse Arka dan Karina dengan wajah yang penuh air mata. Ia memohon, berlutut di depan pintu, memohon untuk berbicara dengan Arka. "Arka, tolong buka pintunya. Aku ingin bicara, kumohon," teriaknya. Suaranya parau karena putus asa. Arka dan Karina mendengar teriakan itu. Karina, yang masih memiliki sedikit rasa iba pada adiknya, ingin membuka pintu. Tetapi Arka menahannya. "Jangan, dia hanya berpura-pura. Dia tidak benar-benar menyesal," kata Arka, suaranya tegas. Tapi dia adikku," kata Karina, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, tapi kamu harus melihatnya seperti dia. Dia adalah seorang manipulator. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan," jawab Arka. Arka kemudian membuka pintu, tetapi ia tidak membiarkan Kirana masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan dingin. Kirana, yang melihat wajah Arka, menangis histeris. Ia menceritakan tentang bagaimana Raihan meninggalkannya, tentang bagaimana ia kini hidup miskin, dan bagaimana ia sangat menyesal telah meninggalkan Arka. "Arka, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Tapi aku mencintaimu. Bisakah kita kembali seperti dulu?" Arka tertawa. Tawa yang tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Tawa yang penuh dengan kekecewaan dan kepahitan. "Kembali? Kamu pikir semudah itu, Kirana? Kamu meninggalkan aku di depan altar. Kamu mempermalukan keluargamu. Kamu menghinaku. Dan kamu berharap aku akan menyambutmu kembali. Aku bisa jelaskan. Aku bisa perbaiki semuanya," bisiknya. "Tidak ada yang bisa diperbaiki, Kirana," jawab Arka, menggelengkan kepalanya. "Kamu membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensinya. Aku tidak akan kembali padamu. Aku punya Karina. Dia adalah istriku. Dia adalah wanitaku." Mendengar kata-kata itu, Kirana terdiam. Matanya yang sembab menatap Karina, yang berdiri di belakang Arka. Wajah Karina terlihat sedih,
tetapi ada juga ketegasan di matanya. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan berpikir bahwa adiknya akan berubah. Arka kemudian mengambil sebuah amplop dari saku bajunya. Ia melemparkannya ke lantai, tepat di depan Kirana. Ini adalah rekaman percakapanmu dengan Raihan di hari pernikahan kita. Ini adalah bukti bahwa kamu telah berbohong dan memanipulasi semua orang. Aku juga sudah memberikan salinannya kepada ayah dan ibumu. Aku pikir mereka perlu tahu kebenaran. Wajah Kirana memucat. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Ia mengambil amplop itu. Tangannya bergetar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berbohong lagi. Selama ini ia pikir ia bisa lolos dari kejahatannya. Tetapi Arka telah siap, dan ia akan membayar mahal untuk itu. Arka menatapnya untuk terakhir kalinya. Matanya penuh dengan kekecewaan. Hidupmu hancur karena keserakahanmu, Kirana. Bukan karena aku. Aku harap kamu belajar dari ini. Ia kemudian menutup pintu. Di balik pintu itu, ia bisa mendengar Kirana menangis histeris. Ia tidak merasa kasihan. Ia hanya merasa lega. 3 tahun berlalu. Roda kehidupan terus berputar, membawa Arka dan Karina ke dalam babak baru yang penuh kebahagiaan. Mereka tidak hanya membangun sebuah keluarga yang harmonis, tetapi juga sebuah kerajaan bisnis yang sukses. Phoenix Corp tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Arka yang visioner dan dukungan penuh dari Karina. Arka, yang tadinya hanya seorang pengusaha, kini menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia bisnis. Dan Karina, ia tidak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga mitra bisnis yang sangat berharga bagi Arka. Mereka saling melengkapi, dan cinta di antara mereka semakin kuat. Rumah tangga mereka adalah sebuah istana kebahagiaan. Di pagi hari, mereka sering terlihat sarapan bersama di balkon, menikmati teh hangat dan obrolan ringan. Sore hari, mereka menghabiskan waktu di taman belakang, menyaksikan anak-anak mereka bermain. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah Arka dan Karina. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dari sebuah pernikahan yang dimulai dengan cara yang begitu kacau, mereka bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Suatu hari, mereka duduk di taman belakang rumah mereka, menyaksikan anak-anak mereka bermain. Karina, kata Arka, memegang tangannya. Aku tidak pernah berpikir aku bisa sebahagia ini. Terima kasih. Terima kasih karena telah memilihku. Karina tersenyum. Arka, aku tidak pernah menyesali keputusanku. Aku tahu bahwa kamu adalah pria yang baik, dan aku yakin bahwa suatu hari nanti, kamu akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku sudah menemukannya, jawab Arka. Aku menemukannya saat kamu mengatakan ya di hari yang paling gelap dalam hidupku. Mereka berdua tertawa, tawa yang tulus dan penuh kebahagiaan. Mereka melihat anak-anak mereka, dan mereka tahu bahwa semua penderitaan yang telah mereka lalui sepadan dengan kebahagiaan yang mereka rasakan sekarang. Sementara itu di Sadet Lane, kota, Kirana hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Setelah semua kebenaran terungkap, ia ditinggalkan oleh semua orang. Ia kehilangan keluarganya, teman-temannya, dan kehormatannya. Ia hidup dalam kemiskinan, bekerja serabutan, dan setiap hari adalah siksaan baginya. Ia mencoba untuk memulai hidup baru, tetapi masa lalu selalu menghantuinya. Ia melihat berita tentang Arka dan Karina, bagaimana mereka menjalani kehidupan yang sempurna, dan hatinya terasa sakit. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahannya, dan ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Suatu hari, ia melihat Arka dan Karina di sebuah acara amal mereka tampok. Begitu bahagia, begitu serasi. Ia melihat Arka yang memegang tangan Karina, menatapnya dengan penuh cinta. Ia melihat Karina yang tersenyum, senyum yang begitu tulus. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali apa yang telah ia lepaskan. Ia hanya bisa menatap dari jauh, menangis dalam diam, dan menyesali pilihannya Arka dan Karina. Hidup bahagia selamanya. Cinta mereka adalah bukti bahwa ketulusan akan selalu menang atas keserakahan. Dan Kirana, ia akan hidup dalam penyesalan yang abadi. Kisah mereka adalah pengingat bahwa keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan takdir kita di masa depan.